selamat malam. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja. Dan untuk tema malam ini tidak lain tidak bukan adalah seseorang yang memberimu sebuah cinta terbaik atau datang dengan versi terbaiknya, garis miring datang dengan cinta setulus-tulusnya. Oke. Di sini aku ingin membacakan untuk energi orang ini. Pembacaan ini sifatnya general reading. Kalau misalnya general reading itu artinya adalah pembacaannya bisa cocok, bisa enggak, bisa setengah cocok, bisa setengah enggak ya. Jadi ya bisa mirip, bisa resonate 100% seperti itu. Kita akan lihat dulu di sini. Seseorang yang memang memberikan rasa tulus, rasa istimewa, dan cinta istimewanya kepada kamu adalah orang yang memang sekarang ini berada di sekitar kamu. Dan kamu sepertinya udah tahu nih orangnya siapa. Ya kalau kamu belum jadian sama orang ini, berarti dia lagi deket sama kamu, ya. Yang kedua, ketika kalian bersama, kalian tuh merasakan nyaman, tentram, hidup itu rasanya stabil. Ada nggak ada uang asal bersama ya. Terus yang aku lihat di sini sifatnya ya kalian nih kayak susah putus gitu, susah putusnya. Terus aku melihatnya kalian itu kayak gimana ya, walaupun banyaknya cobaan, terpaan, yang aku lihat ketika kalian sudah bersama itu tidak mengubah atau tidak akan mempengaruhi satu sama lain. Jadi akan tetap strong atau kokoh. Kemudian yang aku lihat di sini kalian itu beradaptasinya dengan cepat, dalam arti mungkin gak butuh waktu lama antara kamu sama dia untuk bisa saling mengenal ya, karena udah ngeklik banget. Terus yang aku lihat juga kalian itu kayak saling mencari. Misalnya kamu gak ada kabarnya, dia nyari kamu, dan begitu pun sebaliknya. Kalaupun misalnya memang ada kesalahpahaman, biasanya hal-hal kecil lah kayak gitu. Kemudian di sini kalian itu banyak lebih berbicara dari telepon ya. Kalian kayak saling menunggu message, kemudian sama-sama saling menunggu kabar dan lain-lain ya, biasanya dari teks, email, telepon dan lain-lain ya. Jadi lebih kepada komunikasinya tuh banyak dari handphone. Nah, di sini teman-teman jujur aja, kalian sepertinya dalam koneksi ini nggak cuman yang baik-baik aja, tetapi ada sifat-sifat yang selalu pada intinya membuat kalian berantem gitu loh. Jadi ada sifat-sifat toksik yang mungkin kadang-kadang jadi kayak permasalahannya kayak itu-itu aja gitu loh. Pembahasannya itu selalu kayak mengerucut ke satu area, misalnya area waktu, area keuangan, pekerjaan gitu misalnya ya. Dan di sini aku lihat kayak apa ya, kalian kalau nggak berantem itu nggak enak gitu, pasti selalu diwarnai kayak berantem, dan masalahnya juga itu aja sebetulnya ya. Terus di sini mungkin bisa aja ada destructive habits seperti, mohon maaf untuk yang 17 tahun ya, mungkin kalian sudah berhubungan badan, mungkin mohon maaf sudah terlalu jauh hubungannya, sehingga banyak sekali sifat curiga, sifat toksik yang benar-benar kayak meinikan kalian gitu, yang selalu menghantui hubungan ini ya. Dan aku akan lihat sebetulnya untuk orang yang memberikan keistimewaan cinta sama kamu ya, untuk orang yang memberikan keistimewaan cinta sama kamu, bagaimana dia ke kamu sebenarnya dan kamu gimana ke dia. Sebelah kanan ini adalah energi dia ya, energi tengahnya seperti ini, nanti kita lihat antara kalian, dan ini energi kamu. Apakah bisa vice versa teman-teman? Bisa-bisa aja ya, ikutin aja yang mana.
Kalau aku lihat sih, energi dia ke kamu itu kayak menjalani aja. Sebetulnya kalau mau merencanakan seperti apa kata nanti. Jadi dia bukan orang yang merencanakan sejak dini. Ikutin saja alurnya, ikutin saja apa namanya, jalannya dan arahnya kemana. Karena yang aku lihat di sini juga, orangnya masih kayak bersikap pasif gitu loh. Sebetulnya kalian mungkin kayak ketemu mungkin jarang atau nggak pernah, atau lebih sering kayak lewat message kayak gitu. Mungkin jarak jauh bisa jadi. Karena di sini kayak nggak ada pergerakan pertemuan gitu loh, jarang. Dan yang aku lihat di sini seperti kayak ya udah mengikuti saja, arahnya mau kemana terserah kayak gitu ya. Nah, energinya sebetulnya pengen ada namanya penyatuan. Dia pun pengen ada penyatuan, kamu pengen ada penyatuan. Tetapi ya kondisi lingkungannya sepertinya kamu tuh, apa nggak tahu kenapa kamu bertahan sama dia, karena kamu di sini haus cinta. Kamu butuh orang yang memperhatikan kamu, makanya kenapa kamu bertahan sama dia walaupun kondisinya tuh kayak nggak menentu, kayak ya lihat nanti. Tapi kamu kayak ada menaruh harapan besar sama orang ini. Jadi yang aku bisa bilang ya, siapa yang lebih banyak menerima kepahitan dalam kayak misalnya aku zonk gitu, ya mungkin kamu. Tapi nggak apa-apa, namanya cinta kan salah satunya ada harapan. Tapi kalau pengharapan dari dia tuh dia lebih kayak ya udah ngikutin aja lah, karena kalau berencana pun sepertinya kayak sia-sia, mendingan ngikutin. Tetapi kamu di sini tuh pengen ada namanya ketegasan, kamu tuh maunya apa, jadi tuh arahnya jelas. Kenapa aku bertahan di sini ya karena aku pengen sama kamu, kayak gitu loh ya. Nah, kalau dia di sini ya belum bisa memutuskan apapun, ya cuman kalau misalnya ada sesuatu, ada apa, aku pasti bantu kamu. Tapi kenyataannya juga kadang-kadang meleset gitu loh, teman-teman. Jadi ya kamu di sini mungkin yang lebih kayak drain energinya daripada orang ini. Kalau saranku, dikala kamu drain ya, dengan koneksi ini, kamu rehat dulu aja, tiba-tiba kamu hilang dulu aja. Saranku menghilang tuh lebih baik, nggak usah ngomong tanpa menyakiti, hilang aja dulu. Kalau misalnya memang cintanya memang nanti bertemu, ya nanti akan ada koneksi di antara kalian ya. Nah, kita akan lihat di sini orang yang memberikan kamu sebuah koneksi. Sebetulnya apa sih yang terjadi dan apa hambatannya? Kita lihat dulu apa yang akan terjadi ya. Aku melihat orang ini kayak banyak menaruh harapan sama kamu, menaruh harapan ya, menginginkan kamu itu seperti yang ada dalam pikirannya gitu. Dia butuh seseorang yang memang memperhatikan dan mengerti kondisi. Nah, di sini yang aku lihat ada kartu Nine of Pentacles. Lebih sepertinya kayak orang ini mengharapkan sesuatu yang memang stabil dari kamu, gitu loh. Jadi ibaratnya kayak aku punya kaki tapi aku tidak cukup kuat untuk berdiri dan ada kamu. Nah, di sini jujur aja mungkin lebih kepada sakit hati sih. Aku ngeliat kayak ada energi seperti kayak kecewa. Mungkin dia belum bisa memberikan sesuatu yang terbaik sama kamu. Mungkin kondisi keuangannya juga nggak bagus, mungkin aja karena di sini ada kartu Nine of Pentacles, kayak dia merasa kayak gagal untuk bisa membahagiakan kamu ya, menjadikan kamu seperti yang dia mau, itu gagal. Terus di sini ada kartu Seven of Pentacles ya, maksudnya ada kekecewaan dari dia hanya kayak memberikan sebuah harapan sama kamu gitu loh, bahwa nanti kalau misalnya gini aku tidak akan membuat kamu kecewa dan aku pengen membahagiakan kamu, intinya gitu. Tapi untuk saat ini ya mungkin belum bisa, tapi ada tujuan dari dia untuk bisa membahagiakan kamu, untuk membahagiakan kamu tuh, untuk tidak membuat kamu kecewa keinginannya. Dan kenapa memberikan barang-barang kamu, karena di sini dominan loh, masalah Pentacles berarti masalah materi itu lebih dominan. Intinya dia pengen membahagiakan kamu secara finansial ya, supaya kamu di sini bisa bahagia. Kalau kamu di sini ada yang janda, supaya kamu bisa merawat anak kamu dengan baik gitu. Jadi biar dia yang menanggung semuanya, pengeluaran dan lain-lain itu buat kamu. Kemudian apa hambatannya? Hambatannya dalam masalah materi
ya, hambatannya adalah tidak ada pergerakan apapun atau belum ada pergerakan apapun, ada keterbatasan dikarenakan materi. Jelas dan terang itu, kamu udah tahu. Tuh, finansial yang tidak terlalu bagus perputarannya. Dia merasa kayak hancur sekarang, belum bisa menjaminkan apapun sama kamu. Makanya kenapa hambatannya adalah ketidakjelasan, ya karena memang dia nggak kuat secara finansial. Bukan berarti dia tidak mau serius sama kamu, tetapi ya kalau dipaksakan, kalau bilang kayak dipaksakan atau disuruh untuk cepat, dia nggak bisa. Aku lihatnya kayak gitu, nggak bisa. Lalu di sini yang aku bisa bilang adalah kartu The Tower. Jujurnya untuk masalah materi ini sangat membuat dia terpukul atau hancur gitu. Sekarang kita akan lihat bagaimana ke depannya. Sebelum kita lihat siapakah orang ini ya, bagaimanakah ke depannya, apa yang mungkin terjadi. Dia akan selalu mencari cara yang terbaik ya, untuk bisa ya minimal masalah keuangannya diberesin dulu. Terus dia tahu untuk mengikat kamu tuh harus dengan modal yang kuat. Dia akan cari itu ya. Dia akan mencoba mempertahankan kamu ya, walaupun ini babak belur ya dianya, walaupun banyak saingan atau apapun itu. Nah, yang aku lihat di sini, ketika dia berusaha menawarkan sesuatu padamu, dia tuh serius ya, tapi kendalanya adalah dia tidak punya modal atau tidak punya daya untuk bisa membuat kamu tuh tidak pergi dari dia. Dia sudah berusaha gitu loh. Kalaupun dia nggak jadi sama kamu, aku melihat dia kayak sendirian aja sih. Belum ada keinginan untuk ya oke, aku mau membahagiakan yang lain gitu, atau aku cari cewek lain, cari cowok lain, nggak ada kayak gitu. Dia ingin mengupayakan ada sebuah jalan untuk membuat kamu tuh bahagia, sehingga kamu tuh punya hubungan jangka panjang sama dia apapun yang terjadi. Ya, kalaupun nanti dia nggak dapet kamu, intinya ya dia mendingan sendiri gitu. Dia lagi memikirkan caranya, dia lagi mencoba untuk kenal-kenalan mungkin dengan relasi teman atau apapun itu. Dia akan berjuang untuk kamu, intinya gitu ya. Sekarang kita akan lihat siapakah orangnya. Berlaku buat cowok atau cewek ya. Siapakah orangnya? Dia adalah seseorang dengan energi yang mungkin umurnya lebih tua daripada kamu. Sebentar ya. Kemudian di sini aku lihat ada kartu dokumen. Komunikasi kalian mungkin melalui sosial media, dan itu memang terjalin ya, saya lihatnya. Dia punya sifat yang lembut. Mau cowok mau cewek punya sifat yang lembut. Karena kalian sering komunikasi dari sosial media, WhatsApp atau aplikasi-aplikasi chatting lainnya, maka akan banyak kayak rasa nggak percaya gitu loh, karena kan nggak dilihat begitu nyata kan. Nah, di sini mungkin ada yang terjalin dengan mungkin hubungan itu tersembunyi, hubungan rahasia, mungkin itu ada ya. Atau sembunyi-sembunyi dari pasangannya, itu mungkin ada, sehingga yang saya lihat sekarang ini susah kalian itu untuk bertemu, belum ada waktu untuk bertemu. Tetapi ya hubungan ini tetap berjalan gitu loh, walaupun dengan kondisi yang tersulit. Yang aku bilang di sini ya mungkin ada hubungan cinta segitiga atau hubungan online yang sebetulnya dia sudah punya pasangan, kamu udah punya pasangan, terus kalian bertemu, bisa aja ya. Seseorang ini akan memberikan kamu cinta istimewa sih, jelas aja ya, karena mungkin kalau kamu udah tahu orang yang bersama kamu seperti apa, atau kamu single, mungkin dia punya pasangan, tapi kalian ini hubungannya masih belum terbuka ya,
belum dipublish, aku lihatnya. Sehingga sekarang masih mentok komunikasinya lewat sosial media aja. Terus apalagi yang kita lihat di sini, siapa yang sering kasih uang atau membantu, ya, karena memang stagnansi, ya, kamu merasa ada stagnansi atau siapapun yang stagnan ini dibantu, entah kamu yang membantu, entah dia membantu. Kamu tuh kayak kejebak dengan apa ya, menginvestasikan sesuatu kepada dia. Jadi aku melihat kamu banyak keluar uang juga, banyak keluar energi. Jadi inilah yang membuat hubungan kalian itu aku bilang ada destructive habit ya. Ternyata ya, kalau nggak dari masalah keuangan, berarti ada sesuatu yang dalam, ya kan? Sesuatu yang dalam aja bisa kamu sering bantuin masalah finansial atau dia bantuin finansial kamu, karena di sini ini ada union dan ada materi nih gitu. Jadi ada perbantuan secara finansial, dan itu membuat kayak kamu terjebak dengan orang ini. Bukan terjebak sih, jadi kayak susah untuk pergi dan selalu menunjukkan effort membahagiakan dia ya dengan membantu dia gitu loh. Ini adalah menjadi destructive habits ya. Sebetulnya ini nggak bagus sih. Jadi kayak ada addiction. Kamu bisa ngekang dia karena kamu ngebantu dia. Kalau misalnya kamu nggak ada sesuatu yang bisa dibantu, aku nggak tahu apakah dia bisa bertahan sama kamu atau enggak. Tapi kamu merasakan cinta istimewa dari sini. Ya, semua cinta tuh udah beginningnya. Ya. Nah, sekarang apa kata semesta tentang hubungan ini? Jika kamu memang nyaman, kamu harus siap dengan kemungkinan yang terburuk ya. Kamu harus tahu bahwa bisa aja kondisi hubungan ini itu akan on off dan tidak pasti. Ya, tapi kalau misalnya kamu memang nyaman dengan itu, ya kamu harus bertahan dengan sesuatu yang mungkin tidak bisa cepat-cepat ada ujungnya gitu loh. Sesuatu yang naik turun. Kalau kamu bertahan dengan ini, nggak apa-apa. Ya, aku tidak akan melarang ketika seseorang itu jatuh cinta, teman-teman. Kalau orang udah jatuh cinta, itu udah susah. Kalau kamu udah nyaman, kamu harus siap dengan resikonya. Apalagi kalau misalnya kalian cuma lewat sosial media, apa yang membuat kamu bisa yakin ya orang ini nggak pergi dari kamu? Itu ya, kamu pertahankan aja lah kalau kamu bahagia ya. Nanti ada jalannya sendiri. Semua tuh serahkan sama yang di atas. Oke, terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk hari ini, untuk malam ini. Semoga kalian suka, dan jangan lupa untuk di like, share, subscribe, dan jangan lupa untuk beli Le Aura, karena Le Aura ini baunya itu membuat apa ya, membuat kita tuh bersemangat. Yang tadinya kita sedih jadi senang, membuka aura positif kita. Ya, silakan order. Jangan disia-siakan karena ini parfum ajaib. Silakan tekan link di kolom deskripsiku. See you. Selamat malam. Bye bye.